Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pagi ini saya tidak membahas tentang kitab Asrul Hikmah, tapi kajian pagi ini saya ingin membedah apa itu wafak Raja Isim Kholisah Jariyah. Jadi bagi sahabat-sahabat yang belum mengerti, hanya melihat dan belum tahu cara pembuatannya, nanti akan saya jabarkan 80% cara membuat Kholisah Jariyah. Saya tidak menjabarkan keseluruhannya, takut ada oknum-oknum yang menyalahgunakan. Isim Kholisah Jariyah itu disebutnya isim mutasya. Isim mutasya itu atau isim 9 petak, 9 kolam. Kita bisa lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini wafak 9 kolam yang nanti akan kita jadikan isim Kholisah Jariyah atau Hirzul Ghazala. Awal mula dari sini terbentuk, nanti akan terbentuk namanya simbol magic. Simbol magicnya akan berbentuk seperti ini. Ini nanti akan diterangkan di terakhir. Sekarang sih ditarik mundur dulu bagaimana terisi angka-angka magic dalam isim Kholisah Jariyah ini. Bisa selaras, angka kecil itu 1, angka besar 81. Jadi wafak ini kita ambil dari wafak mutsalat atau wafak 3 kolam, wafak 3 kali 3, yaitu wafak Al-Imam Ghazali, atau kalau di Kalimantan itu wafak Abah Guru Sekumpul. Di sini kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini wafak mutsalat, wafak 3 kolam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang mana jika ditambahkan dari kanan ke kiri, dia hasil akan sama. 4 ditambah 9 ditambah 2 hasilnya ini 15. 3 ditambah 5 ditambah 7 15. 8 ditambah 1 ditambah 6 15. 2 ditambah 7 ditambah 6 15. 9 tambah 5 tambah 1 15. 4 tambah 3 tambah 8 15. Jadi ini termasuk wafak yang selaras. Jadi tidak ada kekacauan. Dari mana kita masukkan di sini? Kita ambil 1 dan 5, 15, 1, 5. Satunya ini kita ambil untuk kita masukkan nanti ke sini. 5-nya ini 5 kolam di sini. Kalau dalam ilmu wafak, ilmu rajah itu 1 itu tidak termasuk. Yang diambil itu 5-nya. 5 itu adalah awalannya itu 5 pertama itu kaf ha ya, kaf ha ya ain sod. 5 awalan. 5 akhirannya ha mim ain sin qaf. Kaf ha ya ain sod. 5
akhirannya ha, mim, ain, sin, kof, 5 juga. Nah, di satunya di sini kita masukkan, karena ini 5, kita masukkan sekarang ke wafak kholisoh atau hirzul gasela. Kholisoh Jariyah itu hanya terkenal di Indonesia, kalau di luar itu disebutnya hirzul gasela. Kita hitung dari kolam kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini satunya di sini, kita ambil kolam kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ini akan sama nih, akan sama seperti wafak munsalat 3 kali 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya nanti akan saya bedah lagi. Ini akan saya tulis dulu kenapa lengkap-lengkap, nulisnya nanti juga akan terlihat kenapa itu. 9, terakhir 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Terakhir kelihatannya 63. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Jadi ketemu tuh angka kecilnya 1, angka besarnya 81. Tadi kenapa nulisnya lengkap-lengkap dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini, nanti akan terbentuk simbol magic seperti ini. Ini disebutnya simbol magic isim kholisoh jariyah. Kalau diikutin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terakhir. Sama seperti yang di sini. Sini 1, lari kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia akan membentuk simbol magic yang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Simbol magic ini yang bisa baca alam, yang terbaca oleh alam. Nanti di sini kita akan taruh namanya 4 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Ini karena terbatasnya kertas atau yang enak itu pakai papan tulis, ya diusahain sebisanya mungkin. Kita di sini kita taruh 4 malaikatnya. Jibril, Mikail, Israfil, ini Israil. Jika sudah diapit oleh 4 malaikat, nanti di mana kodam dari wafak ini ditaruh, yaitu ada Mazarun, Komtumum, Kawazatun, Tokyail. Sini Mazarun, Komtumum, Kawazatun. Ini harusnya tulisnya dari sini, tapi ini harus diputar kertasnya. Tokyail. Ini udah masuk, 4 malaikatnya masuk, kodam ruhaniyahnya masuk, Arabic magicnya masuk. Tinggal bagian atas, kanan, kiri, bawah dimasukkan asma mahabbah dan ayat mahabbah. Yang paling atas itu kita masukkan di sini, nggak bisa ditulis. Kita masukkan di sini paling atas itu ayat mahabbah. Falamma ra'ainuhu akbarnuhu wa qatana aidihuna wa qulna hasalillahi ma'aza basyar ila malakul karim. Di sini ntar nih. Falamma ra'ainuhu akbarnuhu wa qatana aidihuna wa qulna haza lillahi ma'aza ila malakul karim. Di sini ada asma mahabbahnya. Di sini ada wadudud, azif, inan, wa barafuf, alim. Wadudu azifu jinani barraufur halim. Untuk yang di sebelah kiri, yang di komtumum ini komtumum, yaitu yuhibunallahu kajibillahu walazina amanu. Ini sampai sini dia biasa tuh, sampai sini asyhadullah. Di sini hakim alaihim wadudu ra'ufu azim syariah. Di sini asmanya, di sini ayatnya. Di sini asma, di sini ayat. Di sini yaitu walqa itu alaika mahabatan mini. Sedangkan asma mahabbahnya qoribu, mujibu, mata'ala, kabirul aziz. Jadi nanti dia bentuknya itu atas bawah, atas bawah. Atas ini asma, bawah ini ayat mahabbah. Sini walqa itu alaika mahabbatun mini. Sini nanti sama juga, di atasnya ini asma mahabbah. Jadi di bawahnya sini ayat mahabbah. Ayat mahabbahnya itu asyallahu an yaj'al bainahum dan seterusnya sampai wallahu ghafurur rahim. Sini nanti di sini dia. Di sini terakhir sampai wallahu ghafurur rahim.
Sini nanti ada asmanya azim, kudusu, dan seterusnya. Jadi nanti dia bentuknya itu nanti di sini ada asma mahabbah, di sini ada ayat mahabbah. Di sini ada asma mahabbah, di sini ada ayat mahabbah. Di sini ada asma mahabbah, di sini ada ayat mahabbah. Sama di sini. Asma mahabbah. Sini saya nggak tulis karena harus diputar-putar, kameranya nggak kena. Di sini harus diputar begini, susah kameranya. Karena ini nggak bisa dipindah-pindah kameranya, ini dia disetting, nggak ada yang merekam, langsung di setting saja. Simbol magic ini bukan sembarangan simbol magic. Ini adalah dari simbol magic isim kholisoh jariyah. Kita lihat di sini. Ini akan membentuk seperti simbol magic. Seperti ini. Seperti ini ya. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
9. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat polanya. Kalau polanya ada yang salah, berarti hancur energinya. Kita lihat di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81. Dari sekian ini termasuk sudah selaras, bisa kelihatan ya, semua membentuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 simbol magic isim kholiso jariah. Jadi kalau ada satu angka yang salah, dia nggak akan membentuk seperti ini. Misalnya di sini 18, ditulisnya 17, dia nggak akan ngebentuk. Misalnya ini kan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Seandainya 17 di sini, dia akan lari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, langsung coret ke atas di sini. Berarti nggak ngebentuk simbol magic seperti ini, nggak rata. Ini disebutnya sudah selaras. Nah, di sini nanti yang tadi asma mahabbah, ayat-ayat mahabbah. Dari falama ra'ainuhu yuhibunuhu ta'ala wal qaidu alaika mahabbatan minni. Sudah sampai situ, kita ada namanya pembacaan kosam rohaniah, dan ada doa-doa kaidah yang kita harus ikuti saat penulisan. Pembahasan kaidah pakem pembuatan raja 3 hari kemarin sudah saya jelaskan, itu 70%-nya, karena saya tidak berani menjabarkan sampai 100%. Menjaga kemurnian keilmuan, karena
bagi saya ini yang ingin belajar aja silahkan datang dan buat janji, tapi saya tidak menerima perorangan, minimal 5 orang atau 6 orang gitu. Untuk masalah biaya nanti di WhatsApp aja, karena memang ada biaya untuk apa, karena ini pelatihan 1 kali pertemuan bisa 4 atau 5 jam, itu minimal 10 kali pertemuan untuk hafal abajadun, hafal hijaiyah abajadunnya beserta angka-angkanya dari nilai satuan, puluhan, dan ribuan. Di sini kita masuk ke sini dari wafak kholisah jariyah, kita ambil ke kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf, akan menjadi nanti ini menjadi mahabbah ayat 5. Mahabbah ayat 5. Dari mana ini mahabbah ayat 5? Kaf ha ya ain sad sebagai awalan ayat, kaf ha ya ain sad. Sini akhiran ayat ha mim ain sin qaf. Nah, di sini akan ayat pertama ini hurufnya akan kaf. Yang terakhir huruf di sini akan ha. Sama juga yang di sini awalan ayatnya hurufnya akan ha, akhirannya akan ain, akan mim. Dan ini nanti juga sama. Jadi nanti akan bersinambungan, akan ketemu jadi kaf ha ya ain sad itu akan ketemu ayat-ayatnya. Kenapa bisa jadi apa? Jadi bersambung gitu. Yang ini akan yang saya tulis di sini begini nih. Mahabbah ayat 5 seperti ini yang saya tulis di timah. Jadi itu mahabbah ayat 5 itu hampir sama wasilahnya dengan isim kholisah jariyah, tapi mahabbah ayat 5 itu lebih condong untuk ke arah pengasih. Kalau isim kholisah jariyah ya bisa dibilang itu multifungsi. Kaf di sini apa? Di sini kaf di sini adalah, kita tulis kaf di sini kamain anzalnahu, kaf ya, kamain anzalnahu minas samai. Sini di sini kaf, kamain kaf kamain anzalnahu minas samai fahtalata bihi nabatu ardi fa asbaha asimam tazruhu riyah. Ketemu akhirannya ha, sini awalannya ketemu kaf ha. Di sini wallahu ha, ketemu nih ha depannya wallahu lazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati huwa rahmanur rahim. Akhirannya ketemu mim. Wallahu lazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati huwa rahmanur rahim. Ya di sini yaumal azifati, sini kita ketemu syafi'i ta. Yaumal azifati izkulu bulada fanijiri kajimina mali zalimina min hamimi wala syafi'i yuta.
wala syafi'i yuto nya pakai ain di sini alimat nafsu ma'ahdarat fala uksimu bil hunasi al jawari hunasi walaili iza asya'a wala iza asya'a wa subhi iza tanafas. Berarti iza tanafas ketemu sin iza tanafas. Di sini akhirannya ketemu ain, di sini akhirannya ketemu sin, di sini ain ini ketemu ain, di sini ya ini ketemu ya. Terakhir sod wal Qur'ani zikri, dan sampai terakhir sod wal Qur'ani zikri balalazina kafaru fi izati wasikok akhirannya ketemu kof, awalnya ketemu sod. Kalau akan dijadikan mahabah ayat 5, jadi nanti dia akan membentuk wafak 5 ruang. Wafak 5 ruang itu begini. Ruang 1, 2, 3, 4, 5 di sini kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, kof. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Sini aja ayat komain anzalnahu fatal tabina batu adi fasbas matajibnya tasuluria. Seperti ini kemarin terputus. Kalau disambung ini kaf, ha, ya, ain, sod. Kelihatan ya, kaf, ha, ya, ain, sod. Dan di ayatnya ini akhirannya ha, mim, ain, sin, kof. Yang terakhir itu yang ini tazruhuriyah. Terakhirnya di sini warahmanirrahim, di sini syafi'i yuto, di sini ijazita nafas, di sini wasikoh. Ini kemarin buat tapi kena buku kejatuhan, akhirnya dia patah. Ini terbuat dari timah, yang biasa itu saya dari tabung. Nah ini gagal karena patah. Wafak isim Qolisah Jariyah sekali lagi itu hanya dikenal di Indonesia. Kalau di luar itu Hirzul Ghazala. Untuk riwayat dari mana wafak Qolisah Jariyah itu, saya akan sedikit menjabarkan sedikit. Qolisah Jariyah itu adalah dari budak hitam, dari kerajaan zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid itu mempunyai seorang budak yang berkulit hitam. Ketika budak ini ingin mencari bunga, dia melihat kuda yang dikerbuti serigala tetapi tidak dimakan. Jadi ini budak ini penasaran, kalau nggak dimakan tuh kuda sama serigala. Akhirnya budak ini pas serigalanya pergi, budak ini memarani kuda yang telah mati itu. Maka didapatilah di pundak kuda itu sebuah gulungan. Lalu dipakailah gulungan tersebut, disanggul oleh budak tersebut. Menurut sejarah itu kuda siapa? Kuda itu kuda saudagar, kuda pedagang yang lewat. Itu biasanya buat pelaris atau pemanis atau untuk ucapan gitu. Karena mungkin dia lupa, nggak diambil itu kholisahnya. Sampai akhirnya, singkat ceritanya ini, sang raja ini tertarik kepada budak hitam ini ketika dia sudah memakai yang ditemukan
pundak kuda tadi, yaitu bernama kholisoh jariyah. Jariyah itu yang untuk yang memandikan. Jadi isib ini singkatnya karena Raja Harun ar-Rasyid itu punya tangan kanan atau perdana menterinya yaitu Syekh Abu Ja'far al-Bamarki. Itu ada juga wafaknya, itu wafak Bamarki. Saya punya wafak Bamarki itu dari Syekh, pakaiannya Syekh Abu Ja'far al-Bamarki. Jadi seperti ini. Ini adalah wafak Bamarki, pakaiannya tangan kanan dari Raja Harun ar-Rasyid. Ini pakaian Syekh Abu Ja'far al-Bamarki. Singkatnya Syekh Abu Ja'far al-Bamarki ini riadoh dan meminta Syekh Maghribi untuk hadir di kerajaan karena melihat gelagat raja sudah tidak normal. Maka datanglah Syekh Maghribi dan dipanggil Jariyah untuk melepas yang ada di sanggulnya. Maka disitulah baru Syekh Maghribi mengambil dan menulis ulang. Syekh Maghribi berucap, ini untuk umat muslim yang nanti akan membutuhkan. Nah sekarang kita ini nih yang alhamdulillah masih bisa ketemu wafak raja, termasuk raja yang tua dari kerajaan Raja Harun ar-Rasyid. Dan yang aslinya itu dimasukkan ke sanggul atau mahkota Raja Harun ar-Rasyid. Makanya saya menyarankan bagi pemegang wafak kholisoh jariyah, ada tata cara memakainya itu. Kalau dilihat di YouTube saya itu, sebelum memakai membaca tawakal ya tawakkil ya qodama azimat mubarakah, tempelkan di kening dan diseret ke belakang kepala. Itu untuk kita mengambil keberkahan dari mahkota Raja Harun ar-Rasyid. Untuk ini saya nggak bisa menjabarkan 100%, tapi ini untuk menambah wawasan sahabat-sahabat semua, di teman-teman saya di dunia maya, agar jika seseorang yang membuat kholisoh dia tidak bisa menjabarkan seperti ini, itu perlu diragukan. Bisa jadi dia cuma ngelihat dari kitab ditulis saja, penulisan yang benar yaitu yang secara tadi dia lengkap dan hasilnya pun akan begini. Nggak ada angka yang salah udah hancur. Pembuat kholisoh itu harus bisa menjabarkan seperti ini. Makanya saya tidak mau menjabarkan 100% karena nanti takut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di sini saya cukup sampai di sini Mahabayat 5 karena ini dalam lingkup uang kholisoh. Semoga ini bisa menjadi wawasan sahabat semua, karena ada beberapa yang bertanya dan menunjukkan kholisoh dari kholisohnya. Saya lihat ada angkanya itu berbeda, ada angkanya yang terbalik, itu udah nggak nyambung, nggak akan berbentuk simbol magic seperti ini. Dia yakin gitu ya memang udah nggak nyambung. Jadi kalau di sini misalnya 17 harus 18, jadi ntar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 itu naik ke atas begitu ntar, jadi nggak membentuk seperti ini gitu. Jadi untuk para sahabat saya, khalayak semua, pinter-pinter dalam memilih pembuat wafak, pembuat raja, karena raja itu tidak semudah yang dibayangkan. Dan bagi pembuat jangan asal, harus tahu kaidahnya, dan setelah wafak jadi itu diapakan.
raja itu jadi, itu diapakan, dan raja itu ditulisnya, kita menghitungnya itu bagaimana jam baiknya, hari baiknya, dan jam hari bulan mustajabnya itu di bulan apa yang paling mustajab. Jadi nggak sembarangan. Jadi pesan saya, teliti sebelum memahari raja, karena raja itu sekarang banyak yang beredar, raja-raja cetakan dibuat pabrikan. Apakah raja cetakan itu nggak berfungsi? Berfungsi apabila itu telah didoakan. Tapi yang sekarang beredar banyak yaitu raja wafak yang dicetak secara pabrikan dan langsung dijual. Itu yang miris. Kemarin saya juga melihat di toko online itu ada yang jual kholisah jariyah dengan harga 60.000. Itu buhurnya aja lebih dari 100.000. Jadi itu udah bisa dipastikan mencetak dan langsung menjual, nggak pakai didoakan lagi. Apakah itu disebut kholiso? Iya, itu disebut kholiso, tapi itu sekedar aksesoris, tidak akan membawa kesan, tidak akan membawa manfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Dari saya, salam dari saya, hikmah tapak baya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.